teko omane masku guys. Kita mau ngapain Mas Mendil? Kita mau melihat keris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Salam corona. Salam corona. Salam corona. Wah, ini kok dari jauh. Iya. Luar jangkauan kok datang ke sini. Aduh, kopine pundi niki? Wes kopi ini saya enak Mas, karena di rumah sendiri. Amin. Anggap aja rumah sendiri, nanti ngepel-ngepel habis itu nyapu. Ini ceritane arep takok-takok tentang keris kan kebetulan masih korektor keris. Masnya sing pundi? Masnya sing pundi? Kolektor apa korektor? Kolektor. Korektor. Iya. Namine sinten Mas? Mas namine Mas sinten? Tino. Oh, Mas Tino. Kalau di Facebook biasanya namanya Nino Oh. Purworejo. Boleh di Di-follow Facebooknya. Kalau YouTube juga ada Nusantara Culture Guardian. Oke. Di-subscribe juga itu. Kula nedhi kopinipun. Rokoknya di mau, rokoknya mau di rokoknya. Waduh, ini kok tumben dolan. Biasanya anak gauli jarang dolan ning nggone Mase. Iki kok tumben dolan ning nggone Mase iki piye? Yo. Gak piye-piye Mas, Jong. Awak dhewe yo generasi penerus pelestari budaya toh. Nah. Yo podo-podo belajare pengen delok keris-keris sampean. Oh, pengen belajar tentang Pengen keris. belajar tentang keris. Oh, siap. Ya gak apa-apa. Sebagai generasi muda itu emang harus berani menyuarakan untuk melestarikan budaya. Nah. Terus piye? Iki ceritanya pengen roh keris sing ndi? Yo sing wow ngono. Sing kirane Sing anu ya, sing istilahnya koleksi pribadiku ya. Ageman ya. Ngene no lungguh sing kene no sing bro. Nah, kebetulan iki mau enek masih pas yo komal pengen delok keris. Nah, iki keris ageman. Keris ageman maksudnya ageman? Iya. Ageman itu adalah keris favorit. Keris yang biasanya dibawa atau misalnya ada acara-acara formal sing memakai busana adat Jawa itu kan paling tidak kita harus punya keris ageman. Keris sing digawe ning nguri disengkelit. Nah, untuk acara-acara formal kondangan, budal mantenan lah ini dianggap keris ageman karena keris iki sering tak gowo, terus keris iki sing tak favoritke. Nah, Iki keris apa Mas jenenge? Nah, oke. Iki jenenge keris jangkung sembodo. Jangkung sembodo itu adalah keris berluk 3. Kalau 3 jenenge jangkung. Dan jangkung itu gak sitok tok. Jangkung akeh. Ada beberapa jenis jangkung yang lain, tapi kebetulan sing nggonku ki jangkung sembodo. Nah, saiki tak kenal sik. Carane buka keris itu ada tata caranya. Jadi gak Sukurto diodot, gak Sukurto ngendak. Jadi gak Sukurto di Tarik. Bos. Gak oleh ya. Gak oleh. Gak ilok, bukan gak oleh tapi gak ilok, enggak sopan. Gak pantes, gak pantes. Ibaratnya gini, nek sampean ndayu ning omahe wong, terus aku ngodot kerisku ngene. Lah iku ceritane aku ngejak gelut sampean kan yo etikanya ndak bagus. Nggih. Jadi gini, tata cara dulu tak ajari ya. Nggih. Dari memegang keris yang benar. Nah, memegang keris yang benar itu untuk yang tua, kayak aku. Misalnya kerisku arepe mbok sampean delok. Kuwi cara aku menyerahkan ini tangan kanan di atas. Tangan kiri di bawah. Ki aku, ki. Nah, iki misalnya aku lebih muda teko awakmu. Wingko tak sodorne, lah wingko nyekelmu sing atas kene. Lah nek kamu lebih muda, aku lebih tua. Lah iki ngene. Wingko nyekelmu teko bawah kene. Nah, coba. Nah, ngono. Lah untuk proses penarikannya sendiri ku ana tata carane. Ini namanya attitude atau etika padunungan pada kerisan. Carane dicekel kene, diwalik.
Iya lah. Gambarnya ning ngarep. Dicekal pakai tangan kiri di atas. Jempolnya disurung nih. Gini. Biar lebih jelas. Lah. Kalau dia sudah buka segini, sarung diangkat. Jangan keras ditarik. Sarung diangkat. Nah, setelah metu diarahkan ke belakang. Jadi gini, cepetin. Nah, seperti ini. Ini etika tata cara. Ngoten niku ben napa Mas? Nah, ini kalau kita nilai dari istilah filosofisnya dalam konteks koyo ibaratnya wong ngomong ki maknanya. Maknanya itu ibaratkan kita berdoa. Ketika kita membuka sebuah keris ini adalah doa ya. Doa yang dimanifestasikan ke sebuah benda oleh sang empu. Nah, dengan harapan setelah dimanifestasikan menjadi sebilah keris, doa itu akan tertanam dan itu adalah wujud pengingat kita tentang doa dan harapan yang kita inginkan. Nah, kenapa kok ditarik ke atas? Ketika kita berdoa, jadi doa itu langsung ke atas. Jadi langsung menungso sama Gusti Pangeran. Jadi gak menggo. Nah, kenapa ini? Ini kan aku tadi bilang jangkung sembodo. Nah, keris jangkung sembodo itu adalah keris berdapur jangkung luk 3 yang mempunyai. Lah, iki cilik iki sing kok cucuk iki. Iki namanya kembang kacang. Cucuk sing ndi Mas? Ini yang Oh iya, kok ono cucuke iku Mas. Nah, ini Aku cucuk. namanya kembang kacang. Nggih. Rincian kembang kacang, lambe gajah, jalen, belakang ini greneng. Yang ini sogokan. Kalau jangkung sembodo, sogokannya cuma satu. Depan ada tikal alis dan ada pejetannya. Ini namanya jangkung sembodo. Nah, kayak gini. Pegang nggak apa-apa. Nah, Awas dadi kesurupan kok. nah, Wis sok nyurupi wong, Mas. bisa Mas, duit biasanya nek jadi duit. Nah, ini kenapa kok? Bagus, keren. Nah, kenapa kok dibilang jangkung sembodo? Kenapa kok saya suka? Jangkung itu adalah jinangkung. Filosofi dari kata jinangkung. Atau jinangkung itu adalah seseorang yang ibaratnya manusia itu adalah yang selalu tercukupi atau istilahnya kalau hubungan itu berkesinambungan. Jadi apa yang menjadi pengharapannya itu akan segera terkabul. Itu jangkung atau didukung atau terdukung. Nah, untuk filosofinya jangkung sembodo sendiri itu jadi seperti ini. Jangkung sembodo itu adalah wujud manifestasi dari harapan pemilik. Jika sampean bertindak atau berbicara harus sesuai dengan apa yang sampean bicarakan. Jadi wong sing sembodo karo apa sing mbok ucapke. Jadi lelakumu kudu sesuai karo ucapanmu. Itu adalah filosofi dari jangkung sembodo. Stop Mas. Ngopi sik Mas. Ngopi sik. Rokokane rukun. Ini rokokan ora? Nggih, riyen. Rokokane rukun. Ini adik saya ya, guys. Adik saya yang paling kecil. Paling dablek dhewe ya paling pinter ya karena kenapa? Karena dia pelestari budaya seni jaranan. Ya gitu, Mas. Nggih. Nah, seni jaranan. Nah, ini adik saya yang paling kecil ini. Nah, terus gimana? Sampean tadi kok tertarik di keris itu loh? Mau tahu Mm-mm. keris-keris niki asal mulane pripun? Nah, ini asal mulanya ya. Nah, Ditutup ya Mas kok ngedeni kok. keris ini ada asal mulanya ini adalah pemberian atau hibahan dari salah satu rekan saya. Beliaunya adalah ya tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau adalah salah satu orang berpengaruh juga. Beliau sekarang dinas di Brazil ya. Tugas negara di Brazil. Nah, kenapa beliau memberikan ke saya pusaka ini? Saya juga tidak paham. Yang jelas beliaunya percaya kepada saya untuk mengurus pusaka ini. Nah, yang istimewa lagi, pusaka ini itu punya sebuah gelar. Jadi gini, Mas. Kalau sampean misalkan sampean sayang kepada sepeda motor sampean atau binatang, itu sampean kayak nama loh. Nggih. Nah, kalau nama ibaratkan itu sudah berjasa. Nah, ibaratkan misalnya keris ini tak kasih nama, tapi ini namanya ori dari pemilik sebelumnya. Ini namanya Joko Samodo. Joko Samodo. Nah, karena mungkin dulu berpengaruh atau pemiliknya adalah orang yang bukan orang sembarangan,
keris ini diberi gelar Kiai Ageng Joko Samodo. Nah, beliaunya, pemiliknya dulu berasal dari telatah atau tempat Glagahwangi, Demak Bintoro. Tahu kan sejarah maksudnya pernah dengar kan cerita tentang kerajaan Demak? Demak ya. Setelah Majapahit runtuh kan Demak berdiri. Nah, kebetulan saya searching secara tidak sengaja itu jadi emang benar. Searchingnya di mana itu, Mas? Oh, banyak Mas, di searching di Google juga banyak. Di Google ada. Ya, Di beberapa arsip sejarah juga ada. para pelihat, viewer, kita bisa kalau mau review keris daripada kita kena tipu-tipu, karena banyak yang imitasi ya, banyak juga ya yang imitasi ya. Kalau menurut saya bukan imitasi, tapi garapnya Mas. Jadi keris itu gini, kalau keris selama itu masih dari besi dan pamor dan baja, itu masih layak untuk disebut keris. Nah, kalau sing keris-keris dibuat Gembreng. nikahan itu, Mas, Hah? itu sing buat nikahan itu keris bukan? Itu termasuk keris bukan? Tergantung lagi Mas, itu tergantung dari pengantennya. Kalau mempelainya punya keris pribadi, yang dipakai ya harus keris pribadinya. Tapi kalau enggak punya kan biasanya pihak jasa payas, itu kan mereka kan punya keris juga. Itu Tapi buat ya, adat Jawa ya, guys ya, buat adat Jawa. itu kan dalamnya kita nggak tahu entah itu keris gembreng atau keris apa. Tapi notabene harusnya lelaki Jawa itu harus punya keris. Ini adalah simbol maskulinitas, simbol kejantanan. Nah, jadi kenapa? Ya keris sampean itu mencerminkan filosofi dari diri sampean. Jadi gini, ini tak kasih tips ya, untuk memahari keris itu jangan berdasarkan jari ini jari ya guys, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi yang mewakili karakter kalian. Nah, untuk gimana caranya tahu ya, konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman seperti empu, pengrajin, itu dia akan lebih tahu gimana keris yang pas buat sampean. Ini bukan kita mengajarkan untuk syirik percaya kepada benda ya, tidak. Tapi keris itu adalah jati diri kita. Saya tak takoki sik, Mas. Nah, Jenengan agamane napa, kepercayaane? saya Islam, saya Islam, Muslim. Mas ini Islam. Muslim. Nah, Kevin lanjut. gini. Jadi guys, keris itu bukan Mengundang kemusyrikan, bukan kesirikan. kesirikan atau kemusyrikan, tapi memang itu adalah budaya leluhur kita. Nah. Yang harusnya saat ini kita lestarikan bersama. Seperti itu ya, guys. Jadi bukan syirik ya, guys. Diingat syirik. Nah, bukan syirik. Nah, Mas, saya mau tanya. Keris kan beberapa ada yang harganya mahal sekali. Betul. Nah, itu kenapa kok bisa mahal? Jadi gini, sebenarnya untuk nilai keris sendiri, kalau kita bicara masalah nilai materi ya, atau konteks nilai rupiah ya, keris itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Jadi gini, pemaharan sebilah keris atau dulung itu adalah pure dalam arti kesepakatan antara pihak pemahar, misalnya sama pemahar dan saya pemilik. Nah, keris ini ibarat seorang wanita. Ketika sampai naksir wanita, sampai akan bertanya ke bapaknya, nopo anake angsal kula nikah. Nah, jadi dalam konteks mahar itu adalah mas kawin yang untuk sahnya meminang sebilah keris ini. Ini bahasa halusnya ya. Kalau bahasa kasar dol tinuku. Nah, tapi kalau untuk keris saya rasa tidak pantas sekali. Kenapa? Karena keris itu adalah besi aji. Kalau sampean konteksnya tetap jual beli, ya itu sama dengan, ya keris ini sama dengan sebilah linggis dong. Nggak ada bedanya dengan linggis, pacul, dan arit yang notabene hanya alat pertanian. Nah, kalau ini dianggap pusaka, kita harus ya bicaranya, tata caranya ya harus melalui konteks yang benar seperti pemaharan. Nah, itu kan udah cukup. Kita kembali ke tema awal yang sampean bilang tadi, kenapa sih pemantan kok pakai keris? Nah, itu jadi keris itu simbol maskulinitas kita. Lelaki Jawa harus punya ya. Berarti nek keris nggawa keris sakmene, anune sakmene Mas, jantane Mas. Ya, jantane sakmene. Oh. Anak-anune sakmene kok lama klutik ya. Oke, jadi gini. Kayak Doni ini adik saya ya, tapi saya bersyukur sekali karena kenapa? Adik saya sendiri bisa suka ya sampean. Mulai tertarik ya. Nah, makanya itu. Sampean kok kebetulan apalagi tertarik kalau ada jual. Itu kan itu kan kembali ke kebutuhan. Enggak apa-apa. Orang jual keris itu enggak apa-apa. Itu enggak ada salahnya dan itu saya anggap adalah salah satu bentuk pelestarian budaya. Tanpa ada bakul keris,
saya tidak akan dapat keris. Tanpa bakul keris, orang memilih keris untuk dirinya juga susah. Jadi tidak semua bakul itu gini ya, negatif ya. Beberapa bakul itu ada yang recommended. Nah itu tadi, itu PR pemahar. Nyari bakul yang recommended. Nah kalau memahari keris jangan pakai nafsu, disesuaikan dengan isi kantong. Jangan terus kantong cuma isi 500.000 kita nyari keris Nogo Sosro Ori. Lah nemu nanti guys, itu nggak masuk akal guys. Nogo Sosro Ori itu nggak mungkin dilepas dengan harga 500.000 guys. Itu logika. Jadi berkeris itu tidak bisa hanya mengandalkan mistis saja. Terus Mas gini, apa? Biasanya kan nek koyo wong-wong keris, wah keris iku ono isine. Loh, keris itu berisi memang. Isinya besi. Berarti sing koyo berarti barang Jin. halus. Bukan, kalau kita bicara masa energi ya, jadi kita kembalikan lagi. Orang bilang keris itu beryoni, yoni. Ya, keris itu emang sebuah manifestasi dari yoni, tapi dan lingga. Seperti apa wujudnya? Nah, keris itu kenapa disebut lingga dan yoni? Ini ibaratkan lingga, ini yoni. Jadi keris yang sudah manjing di warongko, ini baru bisa disebut keris. Dengan syarat memiliki deder, memiliki warangka, dan ada bilah kerisnya. Nah kalau telanjang itu namanya wilah, belum bisa disebut keris utuh. Nah yang disebut keris utuh itu harus dicatat ya ini. Keris utuh itu keris yang sudah nyandang, yang layak disebut keris utuh. Wilah, deder, mendak, dan warangka. Nah kalau sudah mancing menjadi satu kesatuan, lingga dan yoni, ini disebut keris. Nah di bilah sendiri juga ada lingga dan yoni. Lingga itu pesi di dalam handle, yoni adalah gonjo. Jadi ini wujud satu kesatuan. Keris tanpa gonjo tidak layak disebut keris, disebut wilah keris. Nah paham ya? Paham. Nah jadi kita harus meluruskan lagi. Nah apa sih yang disebut tuah? Tuah itu sebenarnya adalah wujud doa atau angsar bahasa harusnya. Angsar itu energi. Nah kenapa sih keris kok bisa ada energinya mas? Ya iya dong, karena empu itu kalau membuat keris dia menentukan hari, ya loh, menentukan moodnya. Dia harus berpuasa, berdoa kepada Gusti Pangeran agar menjadi pusaka yang bagus, ya, yang berguna bagi pemiliknya dan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Mengingatkan bukan dalam konteks kowe dijawil keris, hei, kowe tak eling nenda. Dalam konteks ketika kita menghunus sebuah pusaka dari bilah, kita akan ingat tentang filosofi hidup kita. Wah, ini kerisku janggong sinebo, janggong sembodo. Berarti aku harus jadi manusia yang sembodo tingkah dan lakuku dan ucapku. Paham kan? Paham. Nah, jadi keris itu kita cara pandangnya seperti itu. tapi koyo apa namanya dikembangi terus dikei getih. Ngono ku keris apa ngono ku Mas? Nah, itu sebenarnya dari kearifan lokal. Enggane wong-wong sing ra normal lho. Nah, itu kearifan budaya, itu kearifan lokal. Sik guys. Ra normal ku maksudnya sing lebih normal. Lebih normal, orangnya lebih normal, lebih hebat, itu ra normal. Ya kan kadang-kadang bingung toh, kenapa terus kayak sembang kayak sajen. Nah, itu. Yeah. Itu hanya sebenarnya itu adalah kearifan lokal. Di bangsa lain kita tidak akan menemukan hal seperti itu. Itu adalah keunikan atau nilai lebih bangsa kita. Dianggap seperti ini, bukan kok memuja ya, tapi itu wujud untuk memuliakan benda yang dianggap pusaka atau besi aji, ngajeni. Jadi wong ngajeni iku piye? Saiki ibaratnya sampean dadi manten. Iya lho. Ibaratnya gini, sampean dadi manten. Mantenan terus disebari kembang kae. Mosok ya berarti itu tandane orang sing nyebari kembang sampean nyembah sampean. Kan ya ndak. Itu wujud apresiasi atau menghargai orang yang jadi manten. Gitu. Itu kearifan lokal. Kita catat sekali lagi ya, itu adalah kearifan lokal dan budaya. Gitu. Terus niki Mas, kan wonten keris-keris sing koyo wong sing lebih normal daripada kita sing Gitu, tanda kutip itu paranormal. paranormal yang lebih daripada kita. Mereka kan kadang rata-rata bisa narik keris pusaka dari makam, taman atau nah itu piye Mas menurut sampean? Ngono Untuk ku ranah itu sebaiknya
kalau saya pribadi ya, saya tidak akan membahas ranah itu. Kenapa? Karena itu adalah ranah pribadi atau ranah privasi yang kalau kita bicarakan lebih banyak mudorotnya menurut saya ya. Tapi menurut orang lain itu sah. Ya emang itu sah. Kenapa? Karena berkeris itu ibaratkan jenengan punya hobi. Hobi sampean motoran, lah aku senangku sepedaan. Masa sampean arepe tak salah nih. Ojo motoran gak sehat, sehatan sepeda. Lah nek di pedahmu trimo dibalap, dijak pedaan kene Surabaya. Harap muni piye nyalahne motor. Nah, jadi nggak bisa. Kita melihat berkeris dari hanya segi pandang kita. Itu nggak bisa. Itu Tapi ada ya, bisa ya gitu ya. Ya, kemungkinan bisa. Kemungkinan Saya tidak bisa, bisa ya. memastikan bisa 100%, tapi kemungkinan bisa ya. Perlu dicatat ya. Ini kita bicara yang rasional saja. Jadi berkeris itu memang berkeris itu kita berbicara keris tanpa bicara masalah medis atau energi itu tidak ada bedanya kita dengan berbicara peralatan pertanian. Nah, tinggal kita menyikapinya. Emang bener Mas, berkeris itu harus pakai logika. Ini dipakai, spiritual juga dipakai. Jadi kita tidak bisa melepaskan salah satu faktor karena berkeris itu sangat logika dan sangat mistis. Itu dua hal yang sebenarnya bertolak belakang, tapi jika kita bermain keris itu harus disatukan menjadi sebuah sinergi. Nah, itulah bedanya keris dan alat pertanian dan keris dengan pusaka-pusaka dunia yang lain. Makanya sama tak kasih tahu, keris itu adalah peninggalan leluhur kita dan itu ada sebelum kita ada dan sudah disertifikasi, bahkan sudah diakui oleh lembaga dunia yang disebut UNESCO pada tahun kalau nggak salah 2005 ya, sebagai keris peninggalan sejarah non bendawi. Perlu dicatat, jadi bendawi juga non bendawi. Di belahan dunia lain nggak ada yang diakui secara nilai esoterik, hanya kita yang memiliki diakui dunia internasional. Dari segi esoterinya itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa loh. Itu kan membuktikan bahwa spiritual keris ini diakui seluruh dunia. Lah kita sebagai bangsa Indonesia masa malu? Hah? Ya enggak. Sampean malu nggak kira-kira punya koleksi keris? Enggak kan, bangga kan? Enggak. Nah, Iki koleksi ini pentulan Mas, iki pentulan. nanti kita racun untuk Nah, kayak deloken wajah kayak pentulan. karena ya kebetulan sekali ya, saya senang sekali kalau ada kayak Doni ini main ke rumah saya untuk lihat-lihat keris. Nah, ini sejarahnya gini. Pusaka ini kemungkinan ya, karena ini tangguhnya istilahnya kita bisa bilang tangguh itu estimasi pembuatan ya. Ini dulu diprediksi kemungkinan pembuatannya di era Majapahit akhir atau peralihan dari Mojopahit ke Demak. Bisa dilihat dari ciri garap. Ini pamornya kelem. Tapi bisa dilihat dari segi tempat dan menurut beberapa senior juga ini bisa dipastikan kalau pembuatannya era akhir Majapahit atau peralihan Demak awal. Tapi gitu itu nggak tahu ya siapa pemilik asli kerisnya itu. Kalau pemiliknya kemungkinan ya Mas ya, ini berdasari sharing. Ketika saya lihat di pendok di belakang ini ada ditulis sejarah Glagahwangi Demak Bintoro, itu adalah sebuah lokasi dari munculnya Kerajaan Demak awal. Kerajaan Demak awal itu sebenarnya namanya dulu bukan Demak. Itu adalah sebuah kadipaten atau sebuah hutan atau sebuah desa yang bernama Desa Glagahwangi. Kenapa disebut Desa Glagahwangi? Karena di situ banyak pohon-pohon dan kayu-kayu wangi dan rumputnya juga wangi. Makanya diarani sama Glagahwangi. Lah siapa penemu desa itu? Itu adalah putra dari Sinuwun Prabu Brawijaya V atau Brio Kertabumi yang bernama yang disebut Sunan Kalijogo. Kok Sunan itu Raden Fatah. Nah, namanya aja ya. Nah, jadi Raden Fatah itu setelah beliau dari kalau nggak salah Palembang, beliau itu hijrah ke sini untuk mengabdi ke Kerajaan Majapahit dan ternyata ditemukan bahwa beliau itu adalah putra dari Brio Kertabumi. Lalu diangkatlah beliau menjadi ini kita skip aja ya sejarahnya biar singkat ya. Nanti lepas video tak ceritani sing asline. Jadi diangkat menjadi sebuah pangeran atau raja di daerah itu. Tapi dengan catatan bahwa Brio Kertabumi bilang,
kalau ini nanti jadi sebuah kerajaan, sampean harus kasih nama desa Demak Bintoro. Nah, jadilah cikal bakal keraton Demak Bintoro. Nah, kebetulan yang saya ketemukan di sini adalah Salah satu peninggalan dari Demak Bintoro. Nah, Bener nggih Mas nggih? iya, betul Oke, sekali. terima kasih. Nah, ini udah beberapa teman atau bahkan kolektor yang mencoba untuk memahari ya, tapi tidak saya lepas. Terakhir itu ada senilai 45 juta. Mahar itu ya. Berarti kalau ada yang lebih bisa nih. Waduh, ini kayaknya nggak saya mahar ini Mas, karena ini salah satu ageman saya ya. Nanti kalau mau mahar ada kok banyak yang dimaharkan lebih banyak dari ini. Tapi yang ini khusus ini untuk emang pusaka piandel. Piandel itu adalah bukan piandel sifat kadel atau kekebalan, bukan ya, dalam konteks kepedean. Nah, tahu kan maksudnya. Jadi ini adalah pride saya, bangga. Misalnya ada acara, saya datang, saya bawa ini, ketemu kolektor teman yang lain, gua pusaka apa Mas? Nah ini, itu adalah sebuah wujud kebanggaan. Kita bisa sharing ke teman yang lain untuk berbagi menikmati keindahan pusaka ini. Oke. Tapi bawa-bawa gini kan ada tempatnya sendiri ya, Mas ya. Nggak bisa terus kita tiap hari bawa gini. Wah, itu dibilang gila gitu. Tuh. Iya enggak? Iya, gila. Diinget tuh Mas Doni. Jadi itu Sampean Mas Doni nek gak tanggapan ya ojo nggih pentulan terus wajahe. Siap. Jadi ini ada tempatnya kapan kita harus bawa, kapan harus kita simpan. Misalkan ada pameran keris, saman bawa, saman jalan-jalan di pameran keris sama bawa keris gini, ya enggak apa-apa. Memang tempatnya toh. Tempatnya. Terus saman ke kondangan pakai baju adat Jawa, ya dilengkapi sengkelit keris. Diarani wong dalang yo ben. Oh kayak dukun ae lho. Itu biasanya ini yang terjadi ya, fakta ya. Fakta ya. Kalau orang bawa keris itu biasanya dibilang, "Oh, seneng keris kayak dukun ae ta." Ya enggak apa-apa. Ya biarkan dong. Ibaratnya sampean lo disebut dukun lo juga mereka enggak memberi makan sampean. Nah, iya kan? Iya. Kok Ya? nek aku biasanya sih nggo macan. Cuma wong wedi kabeh. Nek sepet wong ngomong koyo ngono ki karena mereka enggak tahu. Langsung ngene nih. Halah wis salah. Sing penting kowe ra tuku ngono. Karena keris itu memang mahal, Mas. Hobi keris itu hobi mahal. Hobi keris itu mahal ya, bukan murah ya. Mahal ternyata keris. Pilihan Mas, ditawar bener. 40. Sampean wani piro, Mas Doni? Kita Sampean wani piro, mahar piro? kasih dana pelajar Mas. Nah, ya kalau untuk pelajar gini Mas Don. Ki pantese nggih keris-keris sing Semar iki lho, Mas. Ngeri sampean Semar, keris Semar. Jadi gini ya, saya bilang ya, berkeris itu ada tahap. Pertama sampean harus punya tindih. Tindih itu dapur sederhana seperti brojol. Brojol apa? Saya ada, tak ambilin. Itu dapur untuk pemula. Harganya juga mahalnya murah kok, di bawah 700 sampai di bawah 1 juta kok. Nah, ini adalah dapur brojol. Dapur brojol itu sederhana. Cuma gandik, pecetan wis. Ini simbol kelahiran, brojol atau brojol kelahiran. Brojol. Nah, jadi manusia itu kalau gurung dilahirnya apa jadi menungso? Itu Belum teksturnya bisa lebih disebut. kecil. Hah? Teksturnya lebih kecil itu. Ya ada yang besar, tapi dapurnya lebih sederhana. Ini wujud awal. Jadi harus punya yang kayak gini. Ini ada yang murah kok, ada yang di bawah 500.000, bahkan di bawah 1 juta ada. Tergantung dari kualitas lagi ya. Kalau ini emang nggak saya maharkan juga. Ini karena pamornya lumayan langka. Ini wahyu tumurun pamornya. Nah ini Nah, kalau ngomong-ngomong kok tertarik pada keris apa alasannya? ya menguri-nguri budaya. Karena kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Ya kan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Iya enggak? Iya. Nah, sampean ini nanti semoga setelah ini sampean juga senang berkeris. Sampean kok oleh keris Semar hari ini. Tak kei keris rojo nogo. Tapi orang duwe keris brojol ya aku duwe keris brojol. Saya enggak pantas dong ya, enggak punya keris brojol. Urutannya. Ibaratnya sampean enggak punya rumah tak beliin sofa, tak beliin mobil ya, terus sofanya didekek nang ndi? Kan harus manusia kan ada stepnya toh. Punya tanah dulu, punya rumah, baru diisi barang, baru dicari kendaraan. Kan ada seperti itu. Ya berkeris juga begitu dong.
harus punya dasar. Siap. Nek biasane nang dukun-dukun iku paranormal. Biasane ku didudui iki Kris Semar mesem. Woi, tadi nek ketemu wong wedok ben mesam-mesem. Itu sebenarnya hanya sugesti kok Mas menurut saya. Ya ada yang memang benar. Tapi karena sugesti, orang itu jadi pede. Kalau orang udah pede ngomongnya lancar. Akhirnya sepik-sepik cewek ini yang senangi bocah seumur gini itu yang gitu-gitu biasanya. Kowe pantes berarti Don gawe Kris Semar. Nah ini misalnya tak mau iki terus gojol terus nek mbok nyewek, wah cewekmu akeh lah. Kamu kan nanti pede terus ngomongmu lancar ning cewek, tapi yo ojo kresnya ditutul-tutul ning gini, wah ditewapuk karo cewek. Jadi seperti itu ya. Ya, jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini. Dan kalau mau tanya-tanya langsung ke Facebooknya Mas Nino Trunorjo. Nino Truno. Instagramnya ada Mas. Ada. Apa Nino Instagramnya? Star Ink. Kalau Instagram saya tato. Oh, sampean tukang tato Mas. Tukang tato juga, Tukang guys. tato. Jadi Jadi nek pengen tato bisa hubungi Mas Nino. Nek pengen jaran hubungi Mas Doni. Nek wenjaran hubungi aku. Jangan lupa kok mau like, comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.